saya ketika di dunia teroris, di organisasi teroris yang cukup lama, dari tahun dari 83 sampai 2010 itu, latihan militer dengan menggunakan kekuatan senjata lengkap. Dapat senjatanya dari mana? Beli. Dijual bebas atau? Ya, dengan logika-logika seperti itu, saya simpulkan kalau gitu selama ini saya bukan Islam. Supaya saya Islam gimana nih? Anda harus bersahadat. Di situ baru dianggap saya Muslim oleh mereka. Negatifnya, sehingga saya pun akan berpaham semua orang yang belum bersahadat di sini pasti kafir. Keluarga itu saya kafirkan ketika itu. Itu keluarga saya itu. Kami inilah orang yang kita anggap yang paling benar. Di luar kami adalah salah. Berarti bahkan termasuk waktu itu belajar ke kayak organisasi keislaman lain juga itu tidak dibolehkan. Waduh, nggak ada tuh, nggak boleh. MUI saja kami nggak akui itu. Tahun 2010 itu saya tertangkap. Ketemu dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berubah seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kita balik lagi, ini episode menjemput hidayah yang spesial, dapat bintang tamu spesial hari ini yang akan kau kenalin, Ustadz Haris Falah, Masya Allah. Salam kenal, Ustadz. Salam kenal. Izin belajar, ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Kita nanti bakal banyak bicara, bakal ngobrol dengan beliau. Tapi sebelum itu kalau pengen ngingetin, kita masih bisa beribadah dengan nyaman di Indonesia. Maka yuk bantu saudara-saudara kita di Palestina, salurkan zakatnya, sedekahnya, infaknya melalui rumah zakat. Manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Insyaallah. Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelahiran tahun berapa Ustadz? Saya lahir sudah lama sekali, tahun 1964. 64 ya? Oh iya, ayah saya 66. Masya Allah. Saya seperti ngobrol sama ayah aja lah ya. Insya Allah. Saya lahir 91, mohon doanya, mohon nasihatnya, bimbingannya. Ngobrol-ngobrol izin ya. Insya Allah. Kegiatan berarti hari ini ngapain aja kesibukannya? Kegiatan hari ini biasa, dari dulu memang utama saya dakwah sebetulnya. Kemudian saya juga kegiatan sekarang melakukan pembinaan di Yayasan Hubul Waton Indonesia di daerah Sentul. Sentul ya, Bogor. Dan isinya juga para mantan teroris. Begitu yang ya. Alhamdulillah sudah kembali memahami Islam yang wasatiyah, yang moderat, yang tengah. Alhamdulillah. Dan juga lagi sibuk menyelesaikan disertasi saya ini. Oh, Alhamdulillah. Di Unpas. Masya Allah, Masya Allah. Barakah ya. Nah, yang paling menarik juga akhirnya pengen kita tahu terkait ini dulu gimana sampai akhirnya disebut terlibat kegiatan terorisme. Dari awal kenalnya pengen tahu. Izin diceritakan. Iya, ini sejarah lama ya. Saya cerita seperti ini tidak dalam rangka kebanggaan saya berada dalam kelompok yang seperti itu. Betul. Tapi menjadi ibroh untuk yang lainnya agar pengalaman buruk saya ini tidak mengulang dan terulang kepada orang lain. Biar orang nggak kecemplung lubang yang sama ya. Betul. Sekitar tahun 1983 saya sudah terpapar dengan paham radikal ekstrim. Semenjak saya waktu itu masih di bangku SMA. Masih di sekolah berarti? Masih di sekolah. Dan saya dari dulu aktif di organisasi Islam. Nah, di sekolah saya di Rohis. Rohis ya. Tapi kalau saya ingin cerita bahwa saya di Rohis, jangan punya konotasi bahwa Rohis itu sarang teroris. Iya betul. Iya betul. Gitu ya. Iya betul. Jadi, jangan ya. Ini kan hanya perjalanan. Saya berada di di Rohis, di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Itu sebetulnya waktu itu pemahaman saya tentang agama ya biasa-biasa aja. Sama lah seperti anak-anak muda pada umumnya. Iya, siswa ya disuruh sholat. Tapi saya juga hidup di kondisi waktu itu kan kondisi Orde Baru. Betul, katanya ya represif apalah macam-macam seperti itu. Gejolak jiwa saya untuk keluar dari kondisi yang seperti itu luar biasa. Meskipun saya masih di SMA. Nah, kemudian saya bertemu nih dengan salah satu guru saya
Oh, yang matematika itu. Guru matematika saya. Waktu itu saya lagi ngadain acara peringatan Hari Besar Islam. Iya, di sekolah. Ya kan. Salah satu lomba yang kami lakukan itu adalah lomba tilawatil Quran. Iya. Jurinya guru SMA, guru matematika saya nih. Saya pikir, loh ini guru matematika kok bisa jadi jadi juri untuk tilawatil Quran. Ya? Nah itu saya mulai. Akhirnya saya mulai dialog sama beliau ini, ya kan? Saya tanya gimana kok bisa ya memahami gitu kan tentang agama, tentang Al-Quran. Ya dibilang, ya dialog biasa lah, ya harus belajar, dibilang harus agama tuh harus belajar, bukan hanya keturunan, gitu kan belajar. Kemudian singkat dari itu beliau tanya kepada saya, mau nggak tahu lebih jauh tentang agama yang bukan hanya sekedar kulitnya gitu kan. Oh iya mau. Undangan gitu ya. Diajaklah saya ke satu tempat yang kemudian di tempat itu saya diproses, kemudian saya masuk beliau punya organisasi. Di organisasi itu sampai 3 hari saya di training lah ya. Nginep situ. Iya, itu 3 hari. Rumah bentuknya atau? Rumah. Ada beberapa siswa lain juga berarti yang satu sekolah atau? Ada bukan hanya saya siswa, tapi mahasiswa juga ada di situ. Oke. Iya kan. 3 hari itu ajaib gitu ya. Terjadi satu perubahan besar dalam pemikiran saya tentang agama. Oh, dipaparkan materi-materi yang oleh beliau dan timnya gitu. Iya. Jadi perubahan pola pandang saya tentang satu masalah dan itu seperti itu. Apa Ustaz? Jadi penasaran yang diajarin Ustaz? Misalnya. Yang diajarin itu sebetulnya satu hal yang sama dengan pada umumnya, yaitu pertama kali pasti tentang akidah. Betul. Intinya di kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma nanti di situ kita ada dialog dengan pemateri itu. Ditanya, sebetulnya kamu agamanya apa? Saya padahal masih muslim kan. Iya. Nanti ada pertanyaan, saya bilang agama saya Islam pastilah. Pasti. Setelah kalimat itu ditanya kapan ada masuk Islamnya. Gitu kan. Bingung. Bingung. Saya dari lahir. Gitu. Saya dari lahir kan. Dia bilang nggak bisa Islam dari lahir. Harus ada kapan masuknya. Dengan logika seperti itu, saya simpulkan kalau gitu selama ini saya bukan Islam. Oke. Itu kan. Nah makanya supaya saya Islam gimana nih? Anda harus bersahadat. Di situ juga. Di situ kan. Di syahadat. Setelah dah syahadat, diberitahu tentang konsekuensi dari syahadat dan semuanya. Dan di situ baru dianggap saya Muslim. Oleh mereka. Negatifnya, sehingga saya pun akan berpaham semua orang yang belum bersyahadat di sini pasti kafir. Meskipun dia sholat di masjid. Walaupun dia sholat di masjid, meskipun dia sudah haji, meskipun dia sudah umroh bolak-balik gitu. Oke. Tapi apa disebut juga oleh mereka? Berarti semua orang yang di luar itu kalian tahu mereka juga adalah kafir. Betul. Gitu juga? Iya. Oke. 3 hari aja ya itu ya? 3 hari. Di tiap hari ada materi, nyampe hari. Ada yang mohon maaf secara fisik pelatihan atau? Maksudnya? Iya kayak ada pelatihan yang kayak lari-lari, disiksa, kayak kalau ospek-ospek. Enggak seperti itu. Gitu kan, enggak ya? Iya. Oke, 3 hari semenjak itu akhirnya jadi berpandangan sama dengan apa yang ada di kelompok mereka. Di kelompok itu. Iya. Nah, dan ternyata itu sudah menjaring ya, baik di beberapa sekolah, beberapa kampus atau? Saya perkirakan ya hampir mayoritas SMA dan perguruan tinggi waktu itu sudah dimasuki oleh dakwah seperti ini. Karena ketika saya masuk saja, saya masuk di salah satu SMA di Jakarta Selatan, saya bisa mengumpulkan SMA se-Jakarta Selatan dan STM waktu itu dulu waktu masih STM namanya kan, itu juga ikut bergabung dengan sekolah dengan yang saya bawa dari sekolah saya itu, sehingga ada komunitas
Komunitasnya. Mereka menyebut apa nama komunitasnya? Ya kalau 3 hari itu saya belum tahu namanya apa, ya kan. Tapi dari 3 hari ini kan tidak dilepas. Ada pembinaan rutin. Lebih lanjut. Ya kalau bahasa kita mungkin Ustadz ya, ada yang namanya tarbiyah istimroriyah. Ya kan, jadi pendidikan yang berkelanjutan, berkesinambungan gitu kan, sampai pada 6 bulan itu baru saya tahu bahwa kelompok ini namanya Kelompok Negara Islam Indonesia. Oke, ONI Kan itu ya. sekarang orang kenal dengan singkatannya ya, NII. Gitu. Jadi sekitar disitulah saya kemudian dibaiat untuk masuk. Ya, ada proses baiat juga ya. Baiat juga. Setelah 6 bulan. Iya. Berarti sampai sampai pendirinya ketemu juga? Kalau pendirinya sudah tidak segenerasi dengan saya pastinya. Oh, jadi udah dari lama. Jadi udah generasi keberapa? Sebab kan kalau kita bicara tentang sejarah negara Islam Indonesia itu kan pendirinya kan Kartosuwiryo. Dan itu di zaman tahun 40-an ya. Kan proklamasinya tahun 49. Iya, karena saya yang lahir 91 pun hanya pernah dengar saja NI itu apa. Iya. Dan nggak tahu sepak terjangnya, pendirinya dan siapanya. Jadi alhamdulillah ini nambah wawasan ya. Terus waktu itu ada kayak imbalan yang diberikan misalkan kalau misalkan ikut kelompok mereka atau apa? Imbalan materi maksudnya? Apapun ya dari kelompok itu ya. Tidak ada imbalan lain. Malah kan tuntutannya itu kan justru kita yang terrekrut itu harus memberikan loyalitas secara penuh. Kalau istilahnya mereka itu loyalitas dalam 2 hal. Bi amwalikum wa anfusikum. Ya, Masya Allah. Harta dan jiwanya. Harta dan jiwa. Secara harta kita harus loyal. Memberikan kepada mereka. Jiwa juga harus kita korbankan ketika diminta apapun, kapanpun. Dan setelah tadi pemaparannya itu disampaikan dan akhirnya sepakat dengan yang mereka sampaikan, kayak dikasih tugas gitu nggak, Ustaz? Nah, mulai sekarang kamu misalkan tuh syahadatin mereka atau gimana? Tugasnya pasti kita harus melakukan perekrutan. Oh, nggak rekrut orang lebih banyak. Rekrut orang lebih banyak, kemudian itu dianggap prestasi luar biasa kalau kita bisa melakukan perekrutan yang banyak. Yang penting pokoknya secara kuantitas saja dulu lah. Hitungannya kuantitas. Iya, kuantitas itu kan, karena mereka juga kan ingin menghitung jumlah dari kekuatan itu. Jadi pasti itu satu kewajiban tuh, Ustaz. Sampai ditarget nggak, Ustaz? Sebulan harus berapa orang itu? Ada target orang tidak ada, tapi target berapa orang tidak ada, tapi target dapat harus ada. Bahkan kalau tidak kita mendapatkan target itu kena denda. Senilai? Ya, senilai kesepakatan yang ada. Oke. Dan kalau dibandingin sama sekarang ya pemirsa ya mungkin ya tentu udah inflasi ya. Jadi dulu jauh lebih. Ya, tinggi pasti. Di zaman itu mungkin tinggi, walaupun bagi zaman sekarang mungkin lebih. Ya untuk ukuran saya yang masih siswa. Lumayan pedes lah ya. Dan akhirnya izin dapat ngerekrut berapa orang akhirnya tuh? Waduh, saya nggak enak kalau ngitung-ngitung gitu saja. Katanya terlalu banyak penyebaran kesalahan saya, yang kemudian orang jadi ikut dalam organisasi itu. Tapi istilahnya ada lah ya yang akhirnya benar-benar ikut dengan pemahaman yang disampaikan juga. Banyak sekali, ya kan. Dan juga sekarang saya berusaha untuk mengembalikan mereka kepada pemahaman yang ini kan kita bukan menuduh soal Islam, tapi penyimpangan dalam pemahaman itulah. Nah, penyimpangan inilah yang dulu saya melakukan kesalahan, kemudian saya ingin koreksi sekarang, dan saya ajak teman-teman saya yang masih bisa saya temui. Jadi kalau mau jujur, masih ada yang berpaham seperti itu sampai sekarang? Masih banyak, Ustaz. Masih kontekan juga nggak, Ustaz? Ada yang kontak, ada yang tidak. Kadang saya dimasukkan dalam grup WhatsApp mereka, tapi saya keluar dari grup itu. Dan merekanya ke saatnya sampai jadi kayak musuhin gitu atau masih biasa aja? Iya, kalau yang sudah ekstrimnya luar biasa, ya pasti memusuhi. Memusuhi itu resiko lah, itu pasti memusuhi. Tapi kalau yang tidak,
dalam hal muamalahnya sesama oke lah dianggap bukan Islam gitu ya, sesama manusia ada. Ya seperti kayak sama manusia lain aja gitu ya. Dan itu berarti dari tahun 1983. Yang saya juga tadi baca akhirnya di 2010 tuh ya. Itu udah jeda berapa lama tuh sampai akhirnya majelis yang di 83 sampai 2010 aja kan berarti udah 17 tahunan. Itu 27 ya. 27 tahun ya? Iya, sekitar. Jadi selama 27 tahun itu aktif perekrutan terus sampai akhirnya kumpul di 2010 ngadain acara yang Majelis Mujahidin itu. Iya, enggak. Majelis Mujahidin itu 2000. Oh, di tahun 2000-nya. Tahun 2000 ada kongres ya. Oke. Kongres. Jadi waktu itu kita berpikir berbagai kongres yang ada di Indonesia itu ada kongres umat Islam, kongres pemuda gitu kan. Tapi ada satu kongres yang belum pernah ada. Namanya Kongres Mujahidin. Nah itulah. Akhirnya kita cetuskan dengan banyak dengan banyak teman-teman tentunya. Kan ini kongres besar ya. Dibuatlah Kongres Mujahidin sebetulnya namanya. Dari Kongres Mujahidin itu melahirkan satu institusi yang namanya Majelis Mujahidin. Kumpul, berapa hari kumpulnya? Atau satu itu cuma hari? 2 hari. 2 hari di Yogyakarta. Materinya sama seperti yang dari disampaikan Kalau di Majelis Mujahidin ini kan semacam seminar. Jadi pemateri-pematerinya itu juga bersifat umum. Ya, bukan seperti waktu di NII. Iya kan? Jadi ini materinya bersifat umum, bahkan ada misalnya seorang profesor pakar di bidang syariat, kita akan undang orang itu sebagai pembicara. Misalnya dia pakar di bidang politik, maka kita undang dia pakar di bidang pertahanan misalnya, kita akan undang itu di bidang ekonomi misalnya itu. Itu kalau di Majelis Mujahidin udah sifatnya seperti itu, karena ini kan sudah di periode era yang berbeda. Kalau dulu tahun 83 saya ada di masa Orde Baru yang boleh dibilang tidak mungkin acara-acara seperti ini dilakukan. Iya betul. Nah tahun 2000 itu kan ada reformasi, kan ada kebebasan. Sehingga diusung secara terbuka gitu. Nikah tahun berapa waktu itu? 87. Masa ke 87 saya. 89. 89. Berarti istri sepaham dengan memang ada aturan Ustaz. Oh, gitu aturannya itu nggak boleh kita menikah di luar dari kelompok kita, kelompok kami. Iya. Tapi sekarang akhirnya udah ini ikut dengan yang Insya Allah, sekarang kan. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Terus dulu sampai karena istilah yang makar, sempat berencana berarti untuk makar gitu. Nah kalau itu ya itu terjadi sekitar tahun 2010. Itulah saya bilang masa akhir petualangan saya deh. Oh, ya, jadi ceritanya waktu itu misi puncak nih. Tahun 2010 itu saya tertangkap. Setelah melakukan tahun 2008 ya, 2008-2009 itu ada pelatihan militer di Aceh itu Aceh, di Jalan Janto Aceh. Ya kan itu dengan menggunakan senjata lengkap itu kan. Maksud ikut pelatihan di sana? Saya sebetulnya belum sampai ke lokasi itu. Oke. Itu kan beberapa bulan kemudian ada penangkapan. Yang menyelenggarakan pelatihannya NII itu. Jadi penyelenggaraannya itu kita bersifat koalisi, Ustaz. Jadi ada semua gerakan-gerakan radikal ekstrim itu. Kan ini tahun 2010 ini kan sudah ada perkembangan ya. Jadi ada yang namanya NII, ini paling tua. Terus setelah itu ada lahir namanya Jamaah Ansarut Tauhid. Ya kan? JAT itu. Itu juga ikut di situ. Dan saya waktu itu sudah di JAT. Saya mendirikan JAT bersama salah seorang tokoh besar di Indonesia. Masya Allah. Kemudian ada kelompok yang namanya Tauhid wal Jihad. Itu pimpinan Aman Abdurrahman. Nah itu juga ikut bergabung di situ.
Jadi ini sudah semua kelompok gerakan radikal ekstrim yang menyelenggarakan satu perhelatan lah, acara pelatihan militer dengan menggunakan kekuatan senjata lengkap. Yang ngelatih orang militer? Yang melatih itu memang kader dari gerakan, dari organisasi, dari anggota organisasi ekstrim ya, yang pernah berada di Moro, yang pernah berada di Afghanistan. Gitu. Dan dapat senjatanya dari mana? Beli atau dapat ada jaringannya? Membeli. Dijual bebas atau? Ya. Ada aja. Memang ya? Gimana ya? Kalau lagi ada, saya nggak ngerti lah. Kalau kita ada kemudian ada satu program, kemudian mau melakukan pelatihan. Itu barang seperti ada aja gitu. Ada aja. Membelinya mudah itu. Membelinya mudah sekali. Dan tertangkap tuduhannya makar. Iya. Ya. Makar apa yang direncanakan waktu itu? Menggulingkan seseorang atau? Menggulingkan, ya pasti menggulingkan pemerintahan. Di saat itu, berarti zaman Pak SBY. 2010 kalau salah Pak SBY. Rencananya gimana waktu itu? Jadi yang pasti kita harus punya kekuatan dulu. Kekuatan artinya kekuatan. Jadi doktrinnya begini, Ustaz. Doktrin di kelompok-kelompok ekstrim itu kan, jadi kita itu harus melakukan yang namanya i'dad, persiapan untuk melakukan atau aksi dalam rangka misalnya menegakkan syariat dan negara Islam, misalnya gitu ya. Terus apa saja kekuatan-kekuatan yang harus dimiliki? Yang pertama, yang sudah kita lakukan lama itu, yang disebut dengan i'dadul imani, kekuatan keimanan, mental. Iya. Yang kedua, i'dadul madi, kekuatan materi, gitu kan. Nah, kekuatan materi itu salah satunya adalah kekuatan orang. Ya kan? Artinya ada orang sudah kita dapatkan banyak, sudah kita rekrut orang banyak. Nah, tapi kan mereka harus punya skill. Ya, makanya ada pelatihan. Nah, itulah makanya ada pelatihan. Sampai bertujuan sampai sekedar digulingkan dengan cara difitnah atau sampai mohon maaf sampai dibunuh, Ustaz? Iya. Gambaran orang perang gimana sih, Ustaz? Oh, sampai segitu ya. Perang fisik itu gimana sih? Ya. Kan sudah sejak awal doktrin-doktrin ini kan begini, doktrinnya itu kan bahwa kita inilah orang yang dianggap, kami inilah orang yang kita anggap yang paling benar. Di luar kami adalah salah. Berarti bahkan termasuk waktu itu belajar ke kayak organisasi keislaman lain juga itu tidak dibolehkan. Waduh, nggak ada tuh, nggak boleh tuh. Amat sangat nggak boleh. Nggak boleh tuh. Jadi apalah sebut nama organisasi itu, ya termasuk MUI saja kami nggak akui itu. Kan semua organisasi yang kita anggap ya ini organisasi sekuler kita anggap ya. Jadi semua orang di luar itu langsung divonis kafir. Ya. Dan juga karena ini negerinya juga bukan negeri yang dari golongan kalian, berarti semuanya negara kafir juga. Ini pun jadi negara kafir, pemimpinnya juga kafir, maka harus diganti dengan presidennya itu dianggap presiden yang meskipun dia beragama Islam, tapi sebutan kita ini adalah presiden yang murtadin. Ya kan? Jadi gitu dikafirkan dulu kan. Dia adalah kelompok yang riddah. Dan kalau sudah murtad berarti halal darahnya. Konsekuensinya ini kan, yang saya selalu mengatakan begini, kalau adalah orang mengkafirkan saya pikir nggak terlalu bermasalah. Tapi masalahnya adalah konsekuensi logis dari pengkafiran. Iya. Ya kan? Konsekuensi logis dari pengkafiran apa? Pasti kita akan menghalalkan. Iya, darahnya, hartanya boleh kita ambil. Itu. Jadi itu yang menjadi landasannya, berarti kami berhak melakukan itu. Betul. Jadi satu kesalahan tapi dibungkus dengan dalil-dalil yang salah. Dalil-dalil yang keliru gitu. Ya. Misalnya saya misalnya ngerekrut preman misalnya kata, dia udah jadi orang nekat sebelum punya dalil, Ustaz. Iya betul. Nah, terus saya kasih dalil. Oh tambah, jadi berarti yang saya lakukan kebenaran nih.
Saya mati pun, udah syahid pikirannya. Iya. Jadi konsekuensinya itu yang bahaya. Jadi waktu itu sepanjang nyampein atau ngerekrut, lebih sering berhasil dia ikut atau dia nolak sebetulnya? Pasti lebih banyak yang nolak. Sebetulnya. Iya. Ya. Kalau misalnya lebih banyak yang ikut, bisa rusak ini semua sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih banyak yang nolak. Sekarang saya akan mengatakan alhamdulillah. Nih ya, belajar sendiri sudah mengatakan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah lebih banyak yang nolak. Saya nggak bayangkan kalau yang banyak terima, Ustaz. Iya, Antum mesti dikejar-kejar kalau Ustaz. Masya Allah. Baik, terus tadi akhirnya tertangkap, mulai terendusnya dulu sama yang pihak berwajib. Oh ya, saya Karena rasa ada yang ngebocorin atau saya ada yang rasa berkhianat mulai atau? terendus ketika kita juga sudah mulai transaksi senjata. Karena senjata yang kita beli itu dijebol dari Curian berarti? enggak, ada pengkhianatnya di situ. Oh, oknum di kemudian situ ya. oknum mereka menjual ke kita. Ya, dan itu kan bukan 1, 2, tapi puluhan. Iya, dengan dana ya umat pada tadi kan udah rela berkorban harta. Satu, yang kedua pelatihan militer, ya kan, yang kita melatih senjata. Ya pasti rame, berisik. Bunyi senjata itu khas sekali. Kalau orang udah biasa, dia bahkan bukan sekedar soal ini senjata, bukan sekedar itu. Ketika bunyi saja dia akan tahu jenisnya apa. Jenisnya apa. Nah, mungkin jadi dari pasti situ amat sangat menarik perhatian lah ya, terendus. Dan ada juga di bawah, jadi di gunung tapi di bawah itu ada aktivitas juga, aktivitas yang jarang tapi ada dilakukan. Misalnya mengangkut barang dari truk itu. Mulai orang melihat kan ada ada hal yang mencurigakan, dia kan terendus, kemudian sampailah ke aparat. Akhirnya terjadilah bentrok. 2010. Oh, nggak digerbek gitu, bener sampai bentrok. Adu tembak dengan. Adu tembak, baku tembak. Sampai ada korban jiwa? Dari dua belah pihak ada jiwa. Dari dua belah pihak, baik dari aparat maupun dari para peserta yang berlatih. Ikut terlibat tembak-tembakan juga saat itu lagi enggak. Oh, belum ada di situ ya. Iya. Oke. Ketangkapnya mah berarti di Jakarta. Saya kan cepat dari DPO dulu. Ya kan? Di beberapa tempat. Baru saya tertangkap 6 bulan sesudah peristiwa penembakan yang itu. Di Aceh di itu. Aceh. Nah, itu saya tertangkapnya malah di Bekasi. Di Bekasi. Vonisnya yang saya baca akhirnya 4,5 tahun. Ya, dengan tuntutan 9 tahun, vonis 4,5 tahun. Di mana akhirnya ditahannya? Saya ditahan di Makobrimob. Makobrimob selama 4,5 tahun di situ. Iya, sebenarnya setelah di Makobrimob saya harus di Cipinang, di LP Cipinang. Cuma di LP Cipinang itu karena kasus ini banyak ya, kasus terorisme itu kan kasus berjaringan kan. Iya. Jadi saya sering harus menjadi saksi terhadap orang-orang yang tertangkap itu. Makanya saya sering dibon lagi ke Makobrimob itu. Oke, baik ya. Dan alhamdulillah sekarang berarti titik baliknya, Zat. Iya. Justru di dalam penjara gitu atau gimana? Saya titik baliknya memang ketika saya di dalam tahanan. Ya pasti pertama hidayah Allah lah, ya kan. Tadi antum juga bilang nggak bisa merubah siapapun, ya kan. Siapapun yang didatangkan nggak mungkin bisa berubah. Tapi kan memang ada wasilahnya, ada perantara yang membuat itu. Dulu saya ketika di dunia teroris, di organisasi teroris yang cukup lama sekali kan, dari tahun 83 sampai 2010 itu kan memang salah satu cirinya kan eksklusif. Dia tertutup kan, tertutup, dia nggak mau interaksi dengan yang lain, dia nggak mau terima pendapat orang lain, gitu, nggak mau dengar pendapat orang lain. Tapi pada saat saya di dalam tahanan itu saya punya kesempatan nih, didatangkan oleh aparat itu, didatangkan
para tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh cendekiawan Islam yang datang ke saya, baik dari universitas umum seperti dari Universitas Indonesia, kemudian ada dari UIN, kemudian dari Paramadina, dari Universitas At-Tahiriyah. Ngobrol lah ya. Ngobrol lah saya, ngobrol sampai sampai saya punya ada pandangan pembanding yang saya punya itu, loh iya ini lebih realistis dibanding apa yang saya miliki ini. Keras, tidak mau interaksi dengan orang lain, antisosial gitu kan. Oh, apa iya Islam seperti ini? Gitu kan. Nah, pembanding-pembanding inilah yang membuka cakrawala berpikir saya yang jauh lebih luas. Sehingga kemudian setelah itu saya juga memang tahanan-tahanan teroris ini dibebaskan untuk membaca buku-buku yang didatangkan. Buku ini kita baca mulai dalam tahanan kan banyak waktu, San. Iya, luang banget jadinya. Ketangkap sendirian atau waktu itu ada sama beberapa rekan yang lain? Ya satu rombongan lah. Oke, semuanya kena. Iya. Dan dari semuanya alhamdulillah ikut jalan yang sekarang. 90%. 90%. Iya. Saya katakan 90%, tapi ada beberapa yang belum ikut. Ya, jadi dengan siapa aja komunikasinya saat itu? Ada yang masih ada tokoh-tokohnya yang didatangkan, yang termasuk yang paling berkesan untuk yang merubah. Paling berkesan dari saya cuma ada 2 orang, yang akhirnya juga menjadi pengantar di buku saya. Yang satu Allah yarham Profesor Azim Aziz Azra. Masya Allah. Ya, beliau ketemu saya dan kemudian begitu sangat mengayomi gitu kan. Dan yang kedua adalah Profesor Nazaruddin Umar. Imam besar Istiqlal. Yang beliau menyebut dengan kalimat adinda ke saya gitu kan. Terus beliau cerita begitu luar biasa tentang tentang Al-Quran. Beliau kan ahli dalam tafsir juga kan. Beliau cerita semua, dan cerita-cerita beliau itu sangat menyentuh betul ke saya ya kan. Nyampe ke hati. Nyampe ke hati saya. Dan kemudian beliau juga bilang dengan mungkin dengan basirah yang beliau punya, ya kan, adinda ini menerima tausiah itu pun dengan hati. Jadi dari hati sampai ke hati. Itu terus ada perubahan-perubahan yang itu juga kayak perang pemikiran juga, Ustaz. Iya, ada sempat di debat juga dulu. Iya, jadi berubah. Saya mulai saya menyadari ya kan, gimana konsep Islam yang rahmatan lil alamin gitu kan, yang disampaikan oleh 2 tokoh ini gitu. Mereka tuh datang tiap pekan ya, Ustaz, atau gimana? Tidak selalu, enggak juga. Enggak juga tiap pekan. Hanya punya kesempatan 1-2 kali. Gitu kan. Tapi ketika diskusi kita bebas ngobrol benar-benar. Tapi memang yang akhirnya menguatkan saya pada akhirnya setelah saya bebas itu dan semakin saya mutmain lah, tenang di dalam pemahaman yang tawasud gitu ya, yang pertengahan ini. Itu memang kalau dengan almarhum Azim Aziz Azra, akhirnya beliau tuh jadi dosen saya di UIN, ya kan? Terusin di situ ya. Terus diskusi. Ya, itulah yang artinya terjadi perubahan. Dan juga ada satu hal yang saya juga selalu ceritakan begini. Perlakuan aparat terhadap tahanan teroris ini. Yang dulu saya anggap ini musuh, ya, yang harus saya tumpas. Yang harus saya pikir mereka adalah orang-orang yang antek-anteknya. Iya, antek-anteknya Amerika lah, apalah kayak gitu kan, jahat, keras. Ternyata pendekatannya sangat humanis sekali. Masya Allah. Ya kan? Nah, pendekatan yang humanis itu sampai misalnya ketika saya mau, pada saat awal-awal itu saya mau sholat ya dengan pakaian yang saya seadanya itu, dibelikan ini oleh mereka. Dibelikan terus mau apa? Saya bilang saya sholat itu bukan sholat wajib. Saya juga melakukan sholat sunnah. Saya harus duha. Ya kan? Saya harus sholat malam. Dengan aparat itu bilang nanti berikan kebebasan untuk sholat itu. Ya, lah, itu meruntuhkan tuh lah. Iya, nggak seperti yang diajarin sama ini nih. Nggak sama dengan doktrin yang selama ini adalah musuh.
ya kan, yang memerangi Islam, memerangi mujahidin gitulah, ya kan. Ternyata, oh bukan, mereka menangkap saya karena saya melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun lah kalau melanggar hukum kan. Nggak harus yang Islam, nggak harus siapapun. Bukan betul. Karena saya dakwah. Karena saya dakwah bertahun-tahun toh nggak ditangkap saya. Iya. Iya kan? Baru ketangkapnya ketika sudah mulai ada tindakan yang... Nah itu faktor eksternalnya. Iya. Tapi memang internalnya adalah memang kontemplasi yang saya lakukan itu. Termasuk juga sentuhan-sentuhan dari para guru-guru yang sangat bijak ya. Boleh juga sama lah kita sama. Antum juga kan seperti itu. Saya dia kalau ketemu ya entah mau berubah atau tidak gitu. Iya. Tapi ketemu lo dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berubah seperti sekarang. Dan dari 4,5 tahun itu di berapa lama proses waktunya? Apakah setelah 2 tahun sudah mulai? Oh iya, ternyata dulu yang saya salah. Atau berapa lama? Sekitar hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir ya? 2 tahun. Berarti setelah udah 2 tahun tuh udah ya ridho. Saya jalanin sisa hukuman. Sisanya udah pengen jadi bener-bener. Insya Allah saya sudah berazam lah ya, bertekad keluar saya akan memperbaiki diri, tidak lagi mengusung paham-paham dan ideologi kekerasan, itu kan, yang dulunya antisosial, ya kan, karena di luar kelompok itu pasti kita tarik garis gitu kan, ya kan, sekarang ya kita berbaur dan ternyata Indonesia mayoritas umumnya Muslim. Kenapa saya anggap saya doang yang Muslim gitu? Iya. Jadi kayak orang buta baru melek, Ustaz. Gitu ya, betul bagus lagi ya, orang buta baru melek. Padahal istilahnya yang kita kafirkan ternyata dia lebih paham hadis, lebih ngerti bahasa Arab juga, lebih. Masya Allah. Itu yang membuat malu kami, Ustaz. Mereka lebih fakih. Iya kan? Kadang saya ngebayangin proses debatnya. Enggak, ini tuh mereka begini. Dari mana dalilnya? Dari sini. Oh, ternyata mereka lebih paham. Kan ada hadis lain yang ini. Yang ini punya begini. Maka ketika dikompromikan hadis yang ini ketemu dengan hadis yang ini, maka kesimpulannya bukan seperti itu. Persis. Jadi kayak, iya kan? Jadi kayak, ya Allah. Dan itu benar-benar secara ilmiah semua dilakukan. Alhamdulillah. Betul. Dan berarti waktu itu sampai ke tingkat keluarga ikut dikafirkan. Tahu nggak Ibu keluarga tentang ya karena waktu saya masuk itu ya baru beberapa bulan saya masuk qadarullah kemudian bapak saya meninggal di tahun itu. Tapi secara umum bapak saya pasti seneng karena lihat anaknya ngaji, tapi dia nggak tahu kan ngaji apa. Iya. Gitu kan. Jadi belum sempat tahu persis itu. Kemudian keluarga itu ya kakak saya itu kan lulusan PIN, terus tokoh di tempat saya, tapi masih saya kafirkan ketika itu keluarga saya itu. Ya saya bermohon, saya bukan dalam kebanggaan, tapi saya beristighfar kepada Allah. Melakukan hal-hal seperti itu. Alhamdulillah, dan selalu masih ada waktu untuk kita tambah lebih baik ya. Apa tantangan terberatnya Ustaz ketika menjalani proses taubatan ini? Tantangan terberat, saya rasakan bahwa hukuman sosial jauh lebih berat Ustaz dibanding daripada hukuman dalam tahanan. Iya. Hukuman dalam tahanan itu kan terukur. Tapi hukuman sosial itu kan. Dan padahal orang yang saya tahu katanya yang udah teman-teman dari dunia yang saya memang dulu yang dunia perjudian atau narkoba itu masuk ke dunia sana itu waktu ketangkep itu ya memang ada yang nyampe disiksa lah, dipukulin lah. Waktu itu tanggapan sesama, tadi kan kalau aparat kan justru humanis ya. Kalau napi lain memandang napi teroris itu kayak gimana sih? Ya pertama pasti dengan rasa beratan dia kasusnya nih, rasa benci, gitu ya. Rasa takut, tapi ada juga rasa ya biasalah. Penasaran. Kalau di tahanan itu kan selalu siapa jagernya gitu. Iya kan? Iya kan? Tapi setelah mereka tahu saya pernah tahanan sel saya itu berseberangan dengan selnya Gayus Tambunan misalnya. Oh Gayus ya. Gayus. Saya akrab sekali dengan Gayus dulu ya. Sampai ikut main tenis, nonton tenis ke Bali. Oh iya, kalau saya ikut ke Bali bisa saya pulang nama. Tapi beliau sampai kemudian saya ajak untuk kalau saum sunnah itu kan. Gayus
ayo Senin Kemis ikut. Nanti ayo sudah sholat belum? Kayak gitu. Jadi terhadap tahanan lain, tapi ada juga yang takut dan benci, Ustaz. Wah, ini nih musuh negara nih. Iya. Gitu. Itu variasi lah. Kan itu. katanya yang paling dimusuhin itu justru kayak pelaku-pelaku pelecehan seksual, itu pasti terutama itu. ke anak-anak. Itu nggak ada ampun lah itu. Udah nggak paling hancur lah katanya itu kalau udah nyampe masuk ya. Iya. Tapi kalau untuk kasus teroris, insya Allah orang hormat. Lebih jiper, aduh. Kasusnya sangaran dia. Insya Allah. Terus alhamdulillah ya. Berarti sekarang kegiatan sibuk mengajar. Ya, saya dakwah. Tadi Kemudian nulis buku itu apa saat judulnya, saya penasaran? buku saya ada satu hijrah dari radikal ke moderat. Oke. Jadi saya menggunakan istilah hijrah bahwa saya ingin katakan begini bahwa hijrah itu bisa saja hijrah dari orang sama-sama berada ketika itu sama-sama di Islam. Ya kan saya bukan dari agama luar Islam. Ya kan saya di Islam. Tapi ada paham keliru yang saya pahami dari hasil doktrin-doktrin yang salah. Sehingga menumbuhkan pemahaman yang ekstrim. Dan saya punya titik kesadaran. Dari titik kesadaran saya hijrah. Menuju pemahaman Islam yang wasatiyah. Yang adil, yang pertengahan. Yang tidak mengobarkan kebencian gitu. Jadi makanya saya ambil judul bukunya Hijrah dari Radikal kepada Moderat. Di dalamnya disertakan juga dalil-dalil yang biasa disalahartikan. Iya, sebagai sebuah pengalaman. Kan? Iya, kan? Padahal maksudnya tidak seperti itu, tapi dijadikan landasan untuk kegiatan-kegiatan yang ya tadi ya yang sudah dibahas. Istilah kami dulu, istilah saya sekarang setelah saya paham tuh doktrin-doktrin orang ke arah menjadi radikal, moderat, radikal ekstrim. Itu karena banyak ayat yang diperkosa. Jadi pemaksaan itu. Dulu di zaman sahabat, terutama di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memimpin, ada orang-orang yang disebut Khawarij. Sama dengan yang disampaikan oleh Ustadz Haris. Menganggap semua orang di luar mereka kafir. Dalilnya sama ternyata, yaitu Quran surat ke-5 Al-Maidah ayat ke-10, ayat 44-nya. Di situ disebutkan kalau kalian pengen lihat di ayat paling ujungnya, di ujungnya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, itu dengan kitabullah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Maka waktu itu sahabat Nabi atau lebih tepatnya sepupu Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang untuk berdiskusi dengan mereka. Sudah kumpul tuh 6.000 orang Khawarij yang ingin membunuh Ali, bahkan mengkafirkan seluruh sahabat-sahabat Nabi orang-orang muslimin. Ya, waktu itu 6.000 orang berkumpul, sengaja Ibnu Abbas datang pakai pakaian yang bagus. Dengan niatan pasti kena semprot nih. Karena kenapa bermewah-mewahan? Sedangkan Al-Quran melarang untuk bermewah-mewahan. Maka setelah udah dibilang kayak gitu, sudah dinanti. Aku mengetahui orang yang lebih mulia dariku dan berpakaian lebih bagus dariku. Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka percaya kepada Ibnu Abbas. Karena dianggapnya masih sahabat Nabi yang lurus. Dan dengan keilmuannya waktu itu diketahui sebagai orang yang paling paham Al-Quran setelah Rasulullah. Ya, maka waktu itu Nabi juga bukan untuk dalam rangka bermewah-mewahan, memang untuk memuliakan majelis. Kalau ketemunya sama orang banyak, masa pakai bajunya yang compang-camping kan kurang menghormati majelis ya. Maka diskusi dimulai. Silakan tanyakan apa saja yang membuat kalian ragu sampai kalian mengkafirkan pemimpin kalian. Ya, maka yang pertama adalah tadi bahwa disebutkan waktu kan dulu ceritanya kubu Ali bin Abi Thalib berperang dengan sahabat Nabi yang lain Muawiyah bin Abu Sufyan. Untuk damai, kan masing-masing mengutus satu orang. Dari pihaknya Sayyidina Ali mengutus Abu Musa radhiyallahu anhu, lalu dari pihaknya Muawiyah mengutus Amr bin As untuk berdiskusi. Karena dua orang ini dianggap adil untuk diskusi. Maka disebut, oh itu melanggar Al-Maidah ayat 44. Kenapa? Karena di ayat 44, kalau ada apa-apa tadi, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Nah, kenapa kalian gak pakai kitabullah, malah mengutus manusia? Dijawab oleh Ibnu Abbas. Jawabannya ada di Al-Quran juga. Karena mereka gak mau dengar kalau jawabannya bukan dari Al-Quran. Ya, jawaban dari Al-Qurannya ternyata adalah Al-Quran surat ke-5 Al-Maidah ayat 95-nya. Silakan kalau teman-teman mau lihat. Di situ disebutkan tentang kalau misalkan ada hewan buruan yang dibunuh waktu lagi ihram, pergi haji atau umroh kan dilarang berburu ya. Terus kalau misalkan terbunuh hewan buruannya, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu,
sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah. Nih lihat, kalau misalkan hewan buruan, misalkan kayak kelinci dibunuh, terus pengen diadilinya dengan mengutus 2 orang yang adil. Kalau darah hewan aja harus diputuskan dengan orang yang adil, maka ini darah kaum muslimin waktu itu sedang berperang. Masa nggak boleh lebih dimuliakan daripada hewan buruan? Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, dua-duanya ikut kepada Al-Quran, ya, karena mereka masih mengikuti, mengutus 2 orang yang adil dengan tujuan yang baik juga untuk berdamai. Jadi nggak ada pelanggaran syariat di situ. Nah itu Masya Allah, ada bahasannya Masya Allah. Dan ya itu yang memang sering disalah kaprahkan ya. Dan mungkin juga pemirsa kita ada sempat saya ingat waktu di beberapa episode yang pernah kita bahas juga bahwa salah satu ajaran atau kita waktu lagi pengen ngaji, salah satu justru aliran atau ajaran yang justru jangan kita ikutin waktu itu kami ngobrolinnya Zat, justru adalah kalau dia melarang kita untuk belajar dari tempat lain. Jadi hanya dengan satu pihak aja. Dan kalau sudah seperti itu, yang istilah teroris tadi justru biasanya keluarnya dari ajaran-ajaran yang seperti itu. Yang benar-benar melarang kepada pihak lain gak boleh belajar. Dan juga belajar hanya dengan satu guru atau satu paham itu saja. Sehingga dia tadi tidak punya pembanding. Ketika akhirnya tidak punya pembanding, nah ini dia yang jadi masalah. Makanya dulu ketika akhirnya guru silakan kau belajar kepada siapa saja. Jangan lupa tapi minta tolong kepada Allah. Dekatkan hamba ya Allah. Kepada siapapun, guru, sahabat, lingkungan yang bisa membuat hamba tambah diridhoi olehmu. Nggak tahu. Karena semua pasti menganggap aku yang paling benar, aku yang paling benar, aku yang paling benar. Apalagi kalau sampai melarang ketika akhirnya pembanding. Semua sama toleransi. Apalagi banyak mendengar ternyata bagaimana toleransi para sahabat meskipun juga mereka banyak beda pendapat. Dan juga tokoh-tokoh ulama terdahulu maka insya Allah lebih terbuka. Alhamdulillah. Ada pesan Ustaz kepada di luar sana mungkin kepada siapapun yang menonton atau mungkin masih sedang dipaham yang lama? Iya. Saya selalu berpesan, ya bukan berarti saya merasa saya paling benar dan paling bersih. Bukan. Tapi saya menuju bagaimana saya berproses dan menyadari kesalahan itu. Kalau bagi teman-teman yang masih ada di kubangan radikalisme ekstrim, saya selalu mengajak dengan tidak dengan kebencian, tapi tawasau bil haq wa tawasau bis sabar wa tawasau bil marhamah, dengan rasa sayang untuk meninggalkan itu, karena meninggalkanlah paham-paham itu, karena itu tidak ada baiknya sama sekali. Dia yang paling utama paham ini akan mencoreng nama baik Islam sendiri. Islam itu indah ketika ada paham yang begini dan berkembang. Akhirnya Islam itu al-Islam mahjubun lil muslimin. Islam terhijab keindahannya dengan perilaku orang Islam. Orang Islam yang bagaimana? Orang Islam yang tercemar dengan paham-paham yang tadi antum sempat sebut tuh, salah satunya adalah khawarij, ya kan, ekstrim. Jadi itu yang pertama. Karena tidak ada juga untungnya untuk bagi bangsa dan negara. Karena akan terjadi perpecahan. Betul. Kita tidak mau Indonesia itu seperti Irak. Kita tidak mau Indonesia itu seperti Syria. Atau negara-negara yang berkonflik. Ya. Ini negara Indonesia negara damai. Jadi tidak ada untungnya. Bahkan juga tidak ada untungnya untuk keluarga kita. Hancur semuanya. Bahkan juga tidak ada untungnya untuk kita sebetulnya. Yang paling sedih justru bukan kitanya yang dihina ya, tapi jadi Islam yang dianggap jelek oleh orang-orang. Betul. Agama seindah ini, betul. Nabi kita yang segitu mulianya, jadi dicap jelek gara-gara kelakuan kita yang bahasa kitanya mah gagal paham. Iya saat itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya saya ingin sampaikan bahwa ketika ada program memerangi radikalisme ekstrim, terorisme ini, itu tidak sama dengan memerangi Islam. Betul. Pasti beda. Itulah. Jadi jangan kita punya satu paham, wah ini sedang memerangi Islam, tidak. Sebab kalau Islam yang diperangi, siapapun yang punya iman meskipun satu sebesar biji zarah itu, mereka akan punya girahnya, akan muncul. Nggak terima. Jadi, iya. Penolakan. Jadi itu yang saya ingin katakan.
Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Dan terakhir mungkin masih ada nggak sih NII, JAT sekarang di sini? Kelompok ini berkembang dan semakin berkembang. Ya. Jadi kalau saya pernah ada orang bilang begini, Indonesia dalam bayang-bayang gerakan radikalisme terorisme. Sebetulnya bukan lagi bayang-bayang, tapi sudah muncul kekuatan-kekuatan yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi mereka terus berkembang sampai hari ini. Bahkan sekarang itu kalau dulu NII itu kan lokal. Iya. Sekarang itu sudah transnasional. Oke. Ya kan? Tapi mungkin beda nama aja. Ada namanya JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Itu adalah afiliasinya ke ISIS. Mereka mendukung ya baik dengan seluruh jiwa dan hartanya terhadap kekuatan ISIS yang ada di Syria. Ada yang namanya JAK misalnya, Jamaah Ansarul Khilafah. Ini kita lagi memerangi istilah-istilah Islam, maksud saya ini kelompok-kelompok yang melakukan penyimpangan. Bukan istilah Islam yang salah, tapi mereka gerakan yang salah memakai istilah Islam. Itu. Jadi dan itu terus berkembang. Jadi memang berganti nama dengan misi, dengan paham, ya, dengan sikap yang sama. Yang beda tuh hanya namanya, Ustaz. Ya, sekarang saya sebut ini, mungkin nanti ganti lagi. Kita keluar dari ini udah ada lagi yang baru nih, deklarasi barangkali ya. Tipsnya berarti sedikit apa yang untuk kita lihat untuk mendeteksi bahwa mereka itu ajaran yang seharusnya jangan kita ikuti, ngelihatnya dari mana? Ya, yang lihatnya pasti, kalau saya selalu mengatakan begini, ngelihatnya jangan dari fisik. Misalnya begini, jenggotan pasti teroris, tidak. Iya, betul. Ya kan? Jidat hitam teroris itu tidak. Celana cingkrang teroris misalnya. Atau wanita bercadar teroris tidak. Jadi dia bukan dari fisik. Sama tapi sekali, dia, apalagi pakaian. Pakaian, tidak ada. Pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kuku nggak bisa kita ukur itu. Misalnya kalau ya pecinya harus peci Afghanistan gitu ya. Nggak kayak gitu juga. Yang pasti pertama berangkat dari pemahaman. Kedua melahirkan sikap. Sikapnya seperti apa? Sikapnya itu kalau orang sudah masuk kelompok seperti ini pasti dia eksklusif, tertutup. Dia antisosial. Ya kan? Dan dia akan menjadi orang yang intoleran, Ustaz. Mengecap yang lain salah semua. Iya. Tidak mau menerima berbagai perbedaan yang itu sebuah keniscayaan. Itu sudah pasti. Yang kemudian pasti anti terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, menolak Pancasila, ya kan? Dan semua atribut-atribut yang ada, semacam bendera merah putih, dianggap lambang-lambang kemusyrikan. Ini ciri yang bisa kita lihat, ya. Ciri-ciri yang bisa kita lihat seperti itu. Dan memang kan baru ketahuannya setelah mereka menyampaikan kan. Karena kan sebetulnya masalahnya bukan tadi di pakaian dan baju, tapi yang lain. Yang gagal paham gitu. Alhamdulillah, terima kasih Zat ilmunya, wejangannya, mudah-mudahan kita semua terjaga dari ajaran-ajaran yang Allah tidak ridho ya. Dan seperti biasa Zat, kalau di episode yang ini kita biasanya tutup sambil doa dan muhasabah. Izin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau memberi kami ilmu ya Allah, terkait betapa mahalnya sebuah hidayah ya Allah. Maka kami selalu memohonkan kepadamu hidayah sampai akhir hayat kami ya Allah. Ajari kami betapa mahalnya hidayah bagi seorang manusia ya Allah.
dan ajarkan kami Islam yang Kau ridhoi, yang Kau turunkan pada Rasul-Rasulmu, orang-orang solih yang Kau pilih ya Allah. Islam yang benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangan Kau biarkan Islam menjadi tercoreng gara-gara gagal pahamnya kami, gara-gara salah berpikir kami, gara-gara kurangnya ilmu kami. Maka kami memohon juga dekatkan kami ya Allah dengan sahabat, lingkungan, para guru yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang menghadap kepadamu dengan keterbatasan akal kami, dengan jahilnya kami, dengan bodohnya kami ya Allah. Kami mohon selalu Kau berikan kami petunjuk ya Allah. Kami takut tergelincir kepada sesuatu yang Kau tidak ridhoi, dan kami menganggap itu adalah sebuah kebenaran ya Allah. Sedangkan Kau yang maha benar dan Kau tidak ridho kepadanya ya Allah. Maka kami mohon selalu tolong kami ya Allah. Lapangkan hati kami menerima hidayah. Lapangkan diri kami menerima siraman ilmu. Lapangkan diri kami untuk bisa menjadi cerminan Islam yang Kau ridhoi ya Allah. Mudahkan kami beramal solih, mudahkan kami baik kepada orang lain, mudahkan kami berbirrul walidain, mudahkan kami menjadi kebaikan, menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana Islam yang Kau turunkan juga menjadi rahmat ya Allah. Ya Allah, ini diri kami yang takut atas dosa-dosa kami ya Allah. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami ada usia untuk bertobat. Namun kami juga takut bagaimana kalau tobat kami selama ini mungkin belum Kau terima ya Allah. Maka jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat-tobat kami belum Kau terima ya Allah. Sungguh kami takut ya Allah. Kami tahu kami salah ya Allah. Dan jika bukan karena rahmat dan kasih sayang-Mu, kami layak mati mendapat hukuman atas dosa-dosa kami sendiri. Kami yang binasa atas dosa-dosa kami ya Allah. Namun Kau yang berikan kami kesempatan, dipertemukan dengan guru-guru yang baik, dipertemukan dengan lingkungan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Maka izinkan sisa usia kami selalu Kau tolong untuk jadi kebaikan ya Allah. Jangan Kau biarkan kami putus asa atas dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami putus asa atas rahmat-Mu yang begitu luas ya Allah. Ya Allah, selalu jadikan lingkungan yang kami temui, orang-orang Kamu temui, jadi manfaat bagi kami ya Allah. Dan izinkan kami Engkau pilih menjadi hamba yang menyebarkan rahmat sebagaimana Engkau yang maha rahman, maha rahim ya Allah. Ya Allah, untuk itu pun muliakan kedua orang tua kami, muliakan guru-guru kami. Ampuni kesalahan kami yang gara-gara kesalahan kami mereka yang dicoreng, mereka yang dihina. Lebih lagi gara-gara kesalahan kami Islam yang disalahkan orang-orang. Orang jadi takut kepada Islam bisa jadi gara-gara kami ya Allah. Sekian banyak mungkin orang gak jadi sholat ke masjid gara-gara melihat kelakuan kami ya Allah. Sekian banyak orang gak mau dekat dengan agama Islam yang Kau ridhoi ini hanya karena kelakuan kami ya Allah. Kami takut dengan dosa jariah itu ya Allah. Maka pertemukan kami dengan kebenaran ya Allah, dengan kebaikan, guru-guru yang baik, lingkungan yang baik, sahabat yang baik. Tunjukkan kami mana amalan yang baik. Izinkan kami bisa beramal soleh yang Kau terima, sehingga Kau izinkan kami pulang dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan izinkan kami masih Kau anugerahkan penerus-penerus yang baik ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Faris, insyaallah. Semoga yang kita obrolin di sini teman-teman bisa jadi manfaat, jadi kebaikan, bahwa ayo Islam itu turun sebagai rahmat. Maka bagaimana rahmat itu malah jadi jalan yang kita jadikan landasan untuk kita menyakiti orang lain, menggulingkan siapapun yang tidak kita suka, apalagi sampai memvonis kita hamba diciptakan untuk ibadah, bukan untuk jadi hakim. Apalagi sampai menentukan na'udzubillah nerakanya orang.
keimanan seseorang, yang padahal iman itu di hati dan kita nggak bisa melihat hati orang lain. Mudah-mudahan yang disampaikan ini jadi manfaat, membuat kita tambah baik, tambah dekat kepada Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz dari atas semua nasihatnya, ilmunya, wejangannya. Mohon selalu doakan dan nasihati kami juga. Dan mudah-mudahan semua yang nonton di sini ridho, kita kumpul lagi. Mudah-mudahan tidak hanya di episode-episode ini saja, tapi juga kelak di dalam surganya. Jangan lupa kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Kita salurkan bantuan kepada mereka melalui rumah zakat yang dimanfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Sekian episode kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.